Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang cuaca sesuai dengan tema kita yaitu tema 5. Nah, bagaimana kalian sudah siap untuk belajar? Kali ini kita akan mempelajari apa saja yang berhubungan dengan cuaca. Pengertian cuaca, macam-macam cuaca, unsur-unsur cuaca, dan lebih banyak lagi. Nah, yang pertama, apa sih cuaca itu? Kalian harus tahu ya, sebelumnya, cuaca adalah keadaan rata-rata udara yang terjadi di suatu wilayah dalam waktu yang singkat. Nah, cuaca sendiri bisa berubah-ubah dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya nih, pada satu hari, saat siang hari cuaca panas, sore harinya bisa berubah menjadi mendung, dan pada saat malam hari cuaca bisa berubah menjadi hujan. Beberapa macam cuaca. Yang pertama adalah cuaca panas. Ditandai dengan matahari yang bersinar sangat terik dan terasa panas di kulit kita. Suhu lebih tinggi dan kelembapan udara sangat rendah. Cuaca cerah yaitu ditandai dengan matahari yang bersinar dengan terang, akan tetapi tidak terlalu panas. Biasanya beberapa orang senang melakukan aktivitas atau berjalan-jalan di saat cuaca cerah. Yang ketiga adalah cuaca berawan, ditandai dengan langit yang dipenuhi dengan banyak awan. Cuaca mendung ditandai dengan adanya awan hitam yang ada di langit. Biasanya cuaca mendung menandakan akan turun hujan. Sedangkan yang kelima adalah cuaca hujan, ditandai dengan turunnya titik-titik air dari udara. Nah, kalian juga harus tahu apa saja unsur-unsur cuaca. Unsur-unsur cuaca adalah yang pertama ada suhu. Apa itu suhu? Suhu adalah suhu atau temperatur udara di suatu tempat akan berbeda dengan tempat lainnya karena disebabkan oleh beberapa faktor. Lamanya penyinaran matahari ke bumi. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kelembapan udara dan yang ketiga adalah tekanan udara. Nah, sekarang mari kita lanjut tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Cuaca selalu berubah-ubah dalam sehari maupun dalam waktu tertentu. Hal ini bisa mempengaruhi beberapa kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Seperti saat cuaca cerah atau panas, ibu bisa menjemur pakaiannya sehingga cepat kering. Saat cuaca berawan, anak-anak bisa bermain dengan nyaman di lapangan tanpa takut kepanasan. Cuaca hujan dimanfaatkan petani untuk bercocok tanam. Saat hujan terus-menerus, kita harus waspada jika terjadi banjir. Nah, apakah kalian bisa menyebutkan lagi beberapa kegiatan manusia yang dipengaruhi oleh cuaca? Dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini, meskipun musim hujan, cuaca sering sekali berubah. Kadang mendung, panas, dan tiba-tiba hujan. Perubahan cuaca yang cepat ini disebut dengan cuaca ekstrim. Nah, hal ini bisa menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti flu, mimisan, sesak nafas. Nah, agar terhindar dari penyakit tersebut, kita bisa mencegahnya dengan beberapa cara. Yang pertama, makan makanan yang bergizi agar imun kita terjaga. Rajin berolahraga, menggunakan masker, dan selalu menjaga kebersihan. Anak-anak, cuaca juga bisa mempengaruhi cara berpakaian dan makanan serta minuman yang kita konsumsi. Saat cuaca panas, biasanya kita akan lebih nyaman menggunakan pakaian yang berbahan tipis dan mudah menyerap keringat. Kita juga akan lebih senang meminum minuman yang dingin untuk mengurangi rasa panas di tubuh.
Beda lagi saat cuaca hujan. Kita akan menggunakan pakaian yang tebal. Hal ini agar tubuh terasa hangat serta menyantap makanan atau minuman yang hangat. Perakiraan cuaca. Kalian pasti pernah melihat acara di televisi, biasanya pada saat acara berita, biasanya akan ada yang namanya sesi acara perakiraan cuaca. Pada perakiraan cuaca, biasanya akan ada seorang pembawa acara yang akan menyampaikan perakiraan cuaca yang akan terjadi esok hari. Nah, di Indonesia, pengamatan cuaca itu dilakukan oleh BMKG, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Badan ini bekerja di Jakarta. Tugasnya adalah mengamati cuaca setiap hari. Biasanya, kalau kita sudah tahu perakiraan cuaca apa yang akan terjadi besok, kita bisa mempersiapkan diri kita. Misalnya, ternyata saat perakiraan cuaca besok akan terjadi cuaca hujan. Maka kita bisa bersiap-siap membawa jas hujan atau persiapan membawa payung saat pergi ke sekolah atau melakukan aktivitas. Seperti itu. Atau misalnya perakiraan cuaca besok ternyata akan ada cuaca panas yang sangat terik. Kita bisa mempersiapkan diri dengan membawa topi atau jaket untuk melindungi tubuh kita dari sinar matahari yang sangat terik. Nah, anak-anak, hujan. Siapa anak-anak yang suka sekali main hujan? Tapi sebelumnya, apakah kalian pernah berpikir dari mana asalnya hujan? Apakah benar langit sedang menangis saat hujan? Seperti dongeng-dongeng yang pernah kita dengar sebelumnya. Nah, untuk itu mari kita cari tahu ya bagaimana hujan itu bisa turun. Proses terjadinya hujan. Kalian bisa memperhatikan Bu Ida sambil memperhatikan dan mengamati gambar yang ada di depan kalian. Air yang ada di permukaan bumi, baik itu air laut, air sungai, air danau, dan air yang ada di dalam tanah, bumi akan menguap menjadi uap air. Hal ini terjadi karena panas matahari yang sangat panas. Selanjutnya, karena dengan uap air tersebut, maka akan mengembun. Akibatnya terbentuklah butiran air. Butiran air yang terkumpul ini akan membentuk awan di udara. Semakin lama butiran-butiran air ini akan semakin besar dan semakin banyak dan saling bertabrakan. Hal inilah yang akan menghasilkan tetesan-tetesan air dan jatuh ke bumi sehingga mengalami proses yang kita sebut sebagai hujan. Hujan turun ke bumi kemudian menjadi air tanah, air sungai, air laut, dan siklus itu akan terjadi begitu terus. Nah, proses terjadinya hujan ini juga bisa dikatakan sebagai siklus air. Sekarang kalian sudah paham ya bagaimana proses terjadinya hujan. Selanjutnya, anak-anak, apakah kalian pernah mendengar atau membaca di suatu buku tentang istilah cuaca, musim, serta iklim? Apa sih bedanya mereka ini? Apa sih bedanya cuaca, bedanya musim dengan iklim? Nah, ternyata mereka itu punya ciri-cirinya sendiri. Mereka itu berbeda pengertian. Kalau cuaca sudah Bu Ida jelaskan dari awal. Cuaca itu diamati pada wilayah yang kecil dan waktu yang sangat singkat. Cuaca itu bisa berubah-ubah dan tidak menentu.
Sedangkan musim, keadaan cuaca yang paling sering terjadi pada waktu tertentu. Misalnya, saat musim hujan, maka cuaca yang sering terjadi adalah cuaca hujan. Atau saat musim kemarau, cuaca yang sering ada adalah cuaca panas. Kemudian apa itu iklim? Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Iklim menyebabkan adanya musim. Nah, Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Yang menyebabkan Indonesia hanya mempunyai 2 musim tadi, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Anak-anak, hari ini kita telah belajar berbagai banyak hal tentang cuaca. Ada pengertian tentang cuaca, ada macam-macam cuaca serta simbolnya, ada unsur-unsur cuaca, perakiraan cuaca, pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia, terjadinya hujan, serta perbedaan cuaca, musim, dan iklim. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Ida dan memperhatikannya dengan baik, maka setelah ini kalian bisa mengerjakan tugas yang akan diberikan oleh Bu Ida. Kalian bisa mengerjakannya dengan baik jika kalian memperhatikan penjelasan tadi dengan seksama. Baik anak-anak, semoga ilmu yang Bu Ida sampaikan hari ini bermanfaat dan berguna untuk kalian semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.